Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Masud. Saya calon guru penggerak angkatan ketiga dari SMP Negeri 2 Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan. Di sini saya akan menyampaikan refleksi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pengalaman baru yang saya dapatkan setelah mempelajari secara mendalam pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Karena pendidikan menjadi landasan pembentukan peradaban bangsa, maka pendidikan tidak boleh statis, melainkan harus terus bergerak sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Pendidikan harus terus berubah sesuai dengan tuntutan zaman. Perubahan ini harus berkesinambungan dan terpusat kepada peserta didik. Pendidikan itu harus menghargai keragaman dan kemerdekaan peserta didik, sehingga kita sebagai pendidik harus menghargai keragaman dan keunikan peserta didik, serta harus memerdekakan peserta didik dengan istilah yang kita kenal dengan menghamba kepada anak. Dengan demikian, harapannya peserta didik dapat selamat dan bahagia sebagai manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidik harus dapat menuntun peserta didiknya agar tumbuh sesuai dengan kodratnya sebagai anak-anak, sehingga anak dapat memperbaiki lakunya. Anak bukan kertas kosong yang bisa dibentuk sesuai dengan keinginan orang dewasa. Sebagai orang dewasa, kita harus menuntun mereka untuk menebalkan garis-garis samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Pendidik itu harus menjadi seperti petani, dan anak-anak adalah benih-benih tanaman. Misalnya petani menanam padi. Ia hanya bisa menuntun tumbuhnya padi, memelihara, mengairi, memperbaiki kondisi tanahnya, membasmi hama yang datang menyerang tanaman padinya, dan lain sebagainya. Petani tidak dapat memaksakan kehendaknya. Saat ia menanam padi, maka dia tidak bisa mengharapkan tanaman padi itu menjadi tanaman jagung. Begitupun sebaliknya, dia tidak bisa menanam jagung dengan ilmu menanam padi. Jadi, sebagai pendidik, kita harus menuntun siswa untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing. Kekuatan saya dalam menerapkan pengetahuan baru ini adalah: pertama, saya menyukai dunia anak-anak. Kedua, saya memiliki jiwa pembelajar. Dan ketiga, saya siap menghadapi perubahan sesuai dengan tuntutan zaman. Hal-hal yang perlu saya ubah dari diri saya agar dapat menerapkan pengetahuan dan pengalaman baru ini adalah: saya harus belajar untuk tidak memaksakan kehendak saya agar anak-anak bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya, bukan sesuai dengan keinginan saya. Saya harus bisa menuntun siswa sesuai dengan kodrat anak didik saya, di mana dia tinggal, dan mampu mendesain pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan kodrat anak, sehingga mereka bisa belajar secara merdeka dan dapat menjadi manusia seutuhnya. Saya juga harus bisa mendidik untuk mencapai perubahan yang bisa dirasakan oleh siswa. Sementara itu, perubahan konkret yang akan saya lakukan setelah memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: saya akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara merdeka dalam menuangkan ide-ide kreatif mereka. Saya juga akan menuntun siswa agar sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimilikinya. Kemudian saya juga akan menggunakan teknologi, karena belajar itu bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Dan yang terakhir, saya juga nantinya akan menjadi guru yang menghamba kepada peserta didik, yaitu mencintai peserta didik sesuai dengan kodrat yang dimilikinya.